Ahad pagi ada yang longgar, belum ada kegiatan, bisa bergabung di Masjid Al-Qamar untuk pembahasan kitab Sahih Bukhari jam 6:30 sampai 6:30. Ini yang biasa aktif itu Pak Fauzan ya. Namanya Pak Fauzan. Oke, demikian saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga ada manfaat atau ada suatu hal yang nanti bisa dibicarakan. Dan sekali lagi kami mewakili dari teman-teman Masjid Al-Qamar mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan kekurangan. Oke, acara berikutnya itu langsung aja untuk sambutan dari Ketua FKUIM. Monggo dumateng Pak Tri Haryono maupun dan tempat pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam ini yang hadir memang akhir-akhir ini menurun yang hadir tidak tahu apakah memang sudah bosan dengan KUM atau memang ada kegiatan di lain-lain, karena memang di tiap-tiap kelompok, tiap-tiap wilayah itu ada organisasi kecil. Selain ya kalau di Ibu ada 4 bid'ah dan 4 masjid yang menyatu, di Sibina juga ada, di mana-mana tempat-tempat juga ada kegiatan dan sebagainya. Ya jelas yang mungkin kemudian mereka membuka wajah perwakilannya, sehingga kalau ada satu orang yang hadir mungkin insya Allah mewakili dari beberapa masjid, sehingga informasi itu tersampaikan juga. Memang kalau untuk keluar Solo itu yang dikenal dengan KUM. Jadi kalau ada undang-undang apa-apa dari forum ulama dan tokoh umat Islam Nusantara, itu selalu yang dapat undangan dari KUM. Saya nggak tahu apakah Sibina dapat undangan dari forum ulama berapa tangga, karena yang diakui hanya KUM. Sehingga kalau mereka tahu, mestinya juga ingin menyatu, artinya paling tidak mereka tokoh-tokoh mereka itu kalau ingin menghadiri silaturahmi ulama dan tokoh Islam Nusantara bisa menggunakan kepada KUM. Kebetulan besok tanggal 10 Mei hari Sabtu itu ada undangan dari forum ulama dan tokoh Islam Nusantara. Tempatnya di Pondok Pesantren Darul Quran Gedung Ismail di Jalan Palmeraya. Sambil dan jalan Colongan. Ya, acaranya silaturahmi akbar bersama ulama, marok, tokoh dan aktivitas dakwah se-Surabaya. Ini memang
kemudian dari pengurusnya menanyakan Nggih. kepada saya, sekarang siapa pengurusnya? Mungkin karena saya beberapa kali tidak hadir, dikira saya sudah mundur dari KUM. Jadi kemudian saya memang kemudian saya kasih catatan yang bisa aktif untuk menghadiri mungkin Pak Dr. Ahmad, Ustaz Dr. Ahmad dengan Ustaz Mujamil sebagai sekretaris. Kemudian saya berikan nomor teleponnya Ustaz Mujamil supaya nanti kalau dapat undangan bisa menghadiri. Tapi untuk bapak-bapak yang ingin menghadiri bisa, saya kira bisa juga bersama-sama dengan Ustaz Mujamil atau Ustaz Dr. Ahmad. Mungkin Ustaz Dr. Ahmad itu mewakili Al-Kafi, mewakili bukan KUM, tapi Al-Kafi. Tapi nanti mungkin Ustaz Mujamil mewakili KUM. Jadi siapa yang nanti ingin hadir dan mengenal dunia luar dalam dunia ulama dan tokoh-tokoh di Islam Jakarta, silakan. Anak-anak yang muda supaya nanti punya pandangan yang lebih luas, silakan untuk hadir. Bisa nanti bisa kerja dengan Ustaz Mujamil, kalau nanti Ustaz Mujamil bisa hadir menghadiri. Karena kan tadi belum dapat undangan, tapi saya dapat undangan dulu menjadi KUM dan saya suruh untuk mengundang sebagai aktivis karena saya sendiri terbatas geraknya. Kalau saya jauh sedikit, kalau nggak ada yang awal, khususnya awal saya nggak berani dan tidak boleh karena mungkin usia dan karena penyakit saya, sehingga saya terbatas untuk gerak jauh. Beberapa kali memang ada pertemuannya, tapi selalu di luar, di sebuah zoo, kemudian di pondok Alamangu itu punya sehingga saya tidak hadir. Nah, ini kemudian menanyakan kenapa KUM beberapa kali absen. Jadi saya terus terang kepada Anda yang masih muda-muda, nanti silakan untuk menyatu menghadiri agar bisa tahu dan kenal dengan bapak-bapak kita, ulama-ulama kita. Ini nanti akan bertemu juga dengan para umarok, ya, dengan pemerintah daerah, dengan dan kemudian juga dan polisi Polmil wilayah itu apa namanya kapal mil. Ini nanti dari ulama umarok dan tokoh Islam akan bertemu, akan silaturahim untuk saling mengenal dan saling memberi informasi, sehingga nanti siapa monggo silakan nanti dikoordinasikan supaya kalau bisa memang ya cukup tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan jumlah. Tapi kalau mau menghadir, saya senang sekali mewakili. Kalau sudah saya sampaikan pamit saya, karena mungkin sudah 2 atau 3 kali tidak hadir saya, sehingga dipertanyakan siapa yang Oke. Oke, siap. Karena ternyata memang dari bagian-bagian yang lain tidak dikenal di luar Solo, ya. Sehingga kemudian nanti kalau pengen dikenal juga dari wilayah Impo, wilayah Sibila, wilayah Dunggul, nanti lewat KUM ini, karena undangan selalu ke KUM. Ini. Kemudian selanjutnya masalah undangan. Kemarin Pak Mujamil memberitahukan bahwa ada usulan bahwa undangan jangan lewat lebih ad hoc, tetapi kemudian diperbarui undangannya lewat edaran. Ini memang dulu memang seperti itu, ya, secara teknis di dalam penyebarannya memang ada sedikit kesulitan, walaupun dulu di tiap sektor ada perwakilannya yang satu untuk menyebarkan, tetapi pelaksanaannya ternyata memang ada kendala yang saya juga tidak begitu tahu kendala yang paling pokok apa. Tapi bagaimanapun juga apa juga karena ketika ketertarikan lagi dengan acaranya, mungkin setiap bulan undangan
sehingga apa yang diperbincangkan untuk bulan depan agar apa? Agar orang yang memiliki ide akan memiliki usul dan akan memiliki mungkin informasi-informasi baru ini memiliki niat untuk hadir. Jadi undangan mungkin dibuat variasi setiap bulannya ya dengan acara yang kalau soalnya kalau buat undangan acara ini tidak jelas ya. Nah, tapi kalau tidak ada kejelasan mungkin atau diharapkan ada yang berminat untuk hadir. Ini saja yang saya sampaikan. Monggo kita lanjutkan untuk saling informasi agar kita selalu menyatu. Memang harapan saya dari dulu bahwa kami jangan sampai bubar. Ya, walaupun dulu ada rencana Mojokerto dan akan dipecah jadi 4 kelurahan. Akhirnya kemudian tahun 2002 ada 4 kelurahan, kemudian tahun 2015 ada usul menjadi 3 kelurahan. Tapi masih tidak mudah karena semuanya bergantung dari masalah pemilikan tempat perkantoran dan semua masih akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sampai KTP juga pun harus akan diperbolehkan dan seperti itu. Mungkin menunggu akan hadirnya daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta ini pun juga masih banyak digugat. Karena apa? Mana istimewanya Yogyakarta ini? Tidak ada istimewanya. Beda dengan Jogja. Jogja itu kan untuk Sultan itu kan menarik tokoh orang-orang pusat ke Jogja untuk pindah apa? Untuk pindah ibu kota. Jasanya luar biasa Mas Sultan Hamengkubuwono IX. Tidak hanya itu, kemudian menunjuk salah satu yaitu namanya siapa? Gaji kawan yang kaya raya itu membuatkan perumahan. Ada 60 perumahan yang dibuat sendiri itu oleh seorang haji dan dibuat para menteri-menterinya. Jadi mengundangkan juga tidak hanya undang tapi juga diberikan perumahan. Sampai sekarang masih ditempati oleh anak cucunya. Nah ini harus tapi daerah Sumatera kita juga tidak terlalu tepat, tetapi mungkin banyak yang tidak terima kalau nanti seperti Jogja yang mengepalai seorang sunan, karena sunan itu tidak ada jasanya, diperlukan tidak ada jasanya, walaupun mungkin juga ada jasanya, karena Putri Sultan sendiri itu teman kuliah saya yang cerita dulu beberapa jam berdiri dikeluarkan dari keraton. Tetapi ternyata tidak dihargai. Pernah dari daerah Surakarta itu istimewa pernah di awal kemerdekaan, tetapi hanya berlaku 6 bulan mungkin. Karena apa? Kan proses oleh PKI terutama, kemudian oleh Mangkunegaran yang tidak terima, Mangkunegaran tidak terima, dan sebagainya akhirnya dicabut kembali ke istimewaan Surakarta ini. Dan tidak terima kalau kebetulan banyak aktivis demokrasi di Solo ini dulu, terutama di orang-orang PKI dan orang PNI yang banyak tidak terima, sehingga kemudian mengolok-olok rajanya dan sebagainya. Inilah bedanya dengan Jogja. Tetapi mungkin nanti kalau ada menjadi 4 kelurahan atau 3 kelurahan di Mojokerto ini, karena saking luasnya ini tetap berbagai saja. Kalau dipikir memang seperti kelurahan itu memang luasnya tidak sama. Kalau seperti kelurahan Kepatihan Wetan Pegan Kulon itu model orang RW ini Mojokerto. Ya, Pegan itu mungkin pada saya di Pegan saya ini RW 7 atau di RW 5 gitu kan. Nah inilah yang ini satu kecamatan sebetulnya. Saya kira demikian, tetapi monggo kita teruskan kawinan ini bagian seperti kita katakan tadi, yang organisasi kecil-kecil ini kalau nanti ingin keluar melalui sebagai mendapatkan undangan, ini mungkin bisa koordinasi
tua. Kami tidak menutup kemungkinan dan mengajak mereka semua untuk hari kita kalau keluar itu bisa diakui, walaupun mereka memang ada yang tidak mau mengakui FKUN di sini ini memang ada, ya, seperti bila tidak mau mengakui FKUN. Yang tidak banyak ya. Cuma sedikit nggak mau tadi, ya, jadi tidak mau kalau FKUN tidak mau. Ya saya tidak masalah, itu kan. Artinya apa? FKUN yang tadi yang Mojosono ini juga kalau memang ada hal yang lain, tapi kalau keluar mereka kita menyambut pada Mojosono. Ya nanti kalau ada dua-dua baru dan ajaran baru, ya bisa dirembuk di kemudian hari. Tetapi mungkin sampai ada istimewa Mojosono dalam istimewa sampai terbentuk, mungkin Mojosono itu masih menjadi satu kelurahan. Misalnya demikian, informasi saya, bagi yang mau hadir tanggal 10 besok, nanti silakan koordinasi dengan Pak Mujamil. Saat ini tidak hadir dan saya mohon maaf. Saya juga mengharapkan juga bapak-bapak ini memikirkan siapa yang harus ganti saya, karena saya hanya bisa ngomong tok, seperti berasa banyak. Dari ngomong juga ya sedikit turun tok, turunnya musibah mulai rasa cukupi. Ya mudah-mudahan tetap walaupun saya nanti tidak ada dalam acara berkaitan kita kemudian Allah dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua FKUN dari Bapak Tri Haryono. Berikutnya yaitu lain-lain. Ya, mohon saya berikan waktu sebelumnya kepada Bapak dan saudara sekalian. Kalau ada suatu hal yang ingin disampaikan dan dibahas kemarin mungkin masih terkait dengan Korpri, monggo berkait dengan pemilihan RWIP dan MEP-nya. Monggo Mas Dedi. Bentar.